Jadi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi ataupun Kejaksaan Agung yang merupakan payung daripada Jatun, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, khususnya pasal 30 C huruf F, di mana Kejaksaan menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tugas dan fungsi di samping daripada dua lainnya, jadi keseluruhan ada 5. Yang tiga ini adalah tugas dan fungsi kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara yang dapat berkolaborasi dengan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun BUMN, BUMD, dinas-dinas terkait lainnya. Di mana yang pertama adalah terkait dengan bantuan hukum dan yang kedua adalah pertimbangan hukum. Dalam pertimbangan hukum, kejaksaan dapat memberikan legal opinion atau pendapat hukum jika ada permasalahan terkait dengan keperdataan maupun dengan tata usaha negara. Yang kedua adalah pertimbangan hukum, kejaksaan bisa juga memberikan legal assistance atau pendampingan hukum. Dari pendampingan hukum, kejaksaan dapat turun ke lapangan untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan permasalahan hukum keperdataan yang dihadapi oleh stakeholder yang meminta permohonan untuk dilakukan pendampingan hukum terkait kegiatan yang dimohonkan. Legal assistance itu adalah kos atau pada saat kegiatan itu dilakukan. Sedangkan kalau legal audit adalah pasca kegiatan, dimintakan pendapat hukum kepada kejaksaan khususnya bidang jadul apakah kegiatan ini sesuai dengan peraturan atau standar operating prosedur yang ada. Selanjutnya adalah bantuan hukum. Jadi bantuan hukum ini merupakan salah satu bentuk daripada tugas dan fungsi bidang jadul juga. Yang ketiga, tindakan hukum lain. Untuk yang dua, penegakan hukum dan pelayanan hukum ini merupakan salah satu tugas jadul khususnya perdata jadul, akan tetapi sifatnya lebih kepada murni daripada tugas daripada perdata dan tata usaha negara tanpa ada permohonan dari pihak terkait. Jadi murni tugas yang inisiatif sendiri ketika melihat ada permasalahan di luar. Misalnya penegakan hukum, misalnya kita dapat memohon satu, ketika ada perusahaan atau PT yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan atau tindak pidana, maka dapat dimohonkan kepada kejaksaan untuk dilakukan pembubaran. Atau bisa juga dengan pembatalan perkawinan, misalnya ada perkawinan dianggap itu tidak sah, kemudian ada pihak lain yang menggugat bahwa ini perkawinan antara dia dengan si B ini tidak sah, maka dapat dimohonkan kepada kejaksaan khususnya bidang perdata untuk dilakukan gugatan pembatalan perkawinan. Pelayanan hukum, tugas yang kelima. Jadi pelayanan hukum ini merupakan sasaran utama adalah masyarakat kecil, masyarakat yang ya tidak mampu, tapi semua boleh. Di sini masyarakat kita minta pendapat hukum kepada kami atau solusi, misalnya Bapak Ibu sekalian dari UMKM, Bapak Ibu dari UMKM khusus sange. Ya, dari ketika ada permasalahan hukum terkait keperdataan, dapat konsultasi hukum ke kantor kami, kantor pengacara negara di Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, juga kantor pengacara negara, dapat mengajukan konsultasi baik datang langsung maupun via hotline yang sudah ada di depan kantor kami, ada di situ hotline-nya. Dapat mengajukan konsultasi hukum dan kami berusaha untuk memberikan pelayanan hukum, memberikan solusi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Tapi di masa ini jatuh bukan hanya permasalahan hukum perdata saja, baik permasalahan hukum pidana juga kami berusaha untuk memberikan solusi yang solutif sehingga dapat meminimalisir tindakan-tindakan pelanggaran pidana yang ada di masyarakat. Nah, ini merupakan kegiatan yang hari ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM sebagaimana tertuang dalam PP nomor 7 tahun 2021. Penjualan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan
informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan pengembangan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya dalam bentuk tertib dan patuh terhadap aturan atau norma hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam pasal 1 menyebutkan koperasi, mungkin Bapak Ibu punya koperasi tapi nggak tahu apa sih sebenarnya koperasi menurut aturan kan gitu. Tahunya koperasi itu ya mungkin hanya badan usaha gitu ya, nggak tahu apa maksudnya koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan. Jadi koperasi itu kan dari anggota untuk anggota berdasarkan asas kekeluargaan. Lanjut, usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Usaha kecil selanjutnya adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah, usaha besar yang memiliki kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini. Jadi usaha kecil itu bukan merupakan bagian daripada usaha menengah atau usaha yang besar. Jadi ruang lingkup usaha mikro, kecil dan menengah. Dasar hukum sudah Ibu bisa diambil sendiri, nanti bisa materinya kepada panitia, bisa dibaca bagian di rumah. Latar belakang daripada kegiatan ini adalah masih banyaknya permasalahan UMKM yang dapat mengakibatkan penurunan atau kegagalan usaha dan berpotensi menimbulkan adanya permasalahan hukum, terutama dampak daripada COVID-19 kemarin. Mungkin koperasi dan UKM yang sudah gulung tikar atau tutup akibat daripada kejadian COVID kemarin. Sedangkan tujuan daripada kegiatan adalah memberikan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang bermasalah hukum berkaitan dengan usaha. Yang kedua, meningkatkan literasi atau pengetahuan daripada para pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, ini ada pasal-pasalnya, mungkin nanti Bapak Ibu baca sendiri. Kalau saya bacakan sudah waktunya juga alokasi waktu sedikit sekali yang diberikan kepada kami. Bisa Bapak Ibu baca nanti, bisa dipahami. Kalau memang tidak paham, bisa konsultasi kepada kami di kantor Jaksa Pengajaran Negara Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe. Jadi kesimpulan, peran daripada kejaksaan adalah terkait dengan kegiatan koperasi, penyuluhan koperasi dan UMKM ini adalah memberikan pelayanan hukum untuk permasalahan perdata dan tata usaha negara. Jadi jangan sekali-kali, jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu untuk datang kepada kami Jaksa Pengajaran Negara di Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe. Dijamin gratis, tidak usah bayar, gratis. Silakan konsultasi ke kantor kami. Insya Allah kami akan berusaha memberikan solusi yang solutif. Demikian saya akhiri, mudah-mudahan sedikit ini dapat memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.